Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang the written expression questions. Ini adalah salah satu bagian dari tes TOEFL ya teman-teman semuanya ya. Kalau yang di bagian sebelumnya itu kan tentang structure. Kalau untuk yang kedua ini adalah tentang the written expression questions. Nah, untuk di bagian the written expression ini dimulai dari skill 20 ya teman-teman semuanya ya. Jadi kita langsung saja to the point ke sini. Oke. Jadi di sini adalah tentang problem with subject verb agreement. Seperti yang sudah dipelajari di materi-materi sebelumnya, dalam mengerjakan tes TOEFL itu yang harus kita pahami itu adalah subject dan juga verb. Dalam mengerjakan soal yang harus kita analisis itu adalah subject dan juga verb-nya dulu. Untuk yang di bagian ini, yang tentang skill dari mulai 20 ini, kita akan pelajari tentang singular dan juga plural, atau kata benda tunggal dan juga kata benda jamak. Kapan kita menggunakan itu semuanya, nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke skill 20, gambaran secara umumnya bisa teman-teman lihat di contoh soalnya yang di sini ya. Contoh kalimatnya. Kalimat yang pertama berbunyi, the boy walks to school. Untuk yang kalimat kedua, the boys walk to school. Lalu perbedaannya apa? Di sini cukup jelas ya perbedaannya ya teman-teman ya. Jadi di bagian yang kalimat pertama, the boy, ini merupakan singular atau benda jumlahnya satu, atau ini satu orang ya. Kalau satu orang berarti verb-nya itu menggunakan S, makanya dia menggunakan walks. Sedangkan yang bawah, the boys, ini merupakan kata benda atau plural, ya, jadi jumlah anaknya banyak, makanya di verb-nya ini dia without S. Nah, jadi penjelasan singkatnya seperti itu. Kalau teman-teman ingat tentang simple present tense, itu aturannya sama ya teman-teman ya. Kalau the boy ini, kata gantinya kan bisa menjadi he, ya kan? Kalau he itu verb-nya harus menggunakan S, karena dia jumlahnya satu. Sedangkan yang bawah, the boys, ini kata gantinya bisa menggunakan they, seperti itu kan? Makanya verb-nya itu tidak menggunakan S, without S. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau yang atas ini singular, ya diperhatikan subjeknya ini kan dia kan jumlahnya satu. Sedangkan yang bawah ini the boys, ini lebih dari satu. Gitu ya. Oke. Jadi itu penjelasan secara singkatnya. Sekarang kita masuk ke skill 20 ya. Skill 20, make verbs agree after prepositional phrases. Oke. Jadi kita lihat di sini ya, sometimes prepositional phrases can come between the subject and the verb. Okay, if the object of the preposition is singular and the subject is plural, or if the object of the preposition is plural and the subject is singular, there can be confusion in making the subject and verb agree. Oke, jadi kalau prepositional phrase itu biasanya terletak di antara subjek dan juga verb ya teman-teman. Ya, seperti teman-teman lihat di sini contohnya, the key dalam kurung to the doors are in the drawer. Oke, ini the key ini merupakan subjeknya, ya kan? Terus ini to the doors ini merupakan prepositional phrases. Oke, terus yang seterusnya ini adalah are ini merupakan verb, in the drawer ini bisa berarti itu ya, adverb of place ini juga bisa. Oke, terus sedangkan di bawahnya ini dijelaskan singular, ya karena the key ini tidak ada S-nya. Berarti dia jumlahnya satu, begitu kan? Terus kemudian di sini ada are, plural. Oke, kemudian di sini dibintang. Ya, oke, ini dibintang. Terus kita lihat di contohnya yang bawah, the keys to the door is in the drawer. Ya kan? Untuk the keys ini plural karena ada S-nya. Terus kemudian to be-nya ini merupakan S, ya, singular.
Kemudian di bintang, kenapa di bintang? Indicates an error. Ya, karena di sini secara grammar, secara struktur atau strukturnya salah, ya kan? Untuk aturan singular itu harusnya verbnya itu adalah is, ya kan? Sedangkan untuk yang ini plural itu to be-nya harus are. Makanya yang bikin salah itu yang dia kebalik ya, harusnya are-nya yang di sini, yang is-nya yang di atas. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya untuk yang kalau ada verb terus kemudian diikuti prepositional phrases. Oke, let's see next formula. Oke, kita lihat di sini ada rumusnya ya teman-teman ya. Subject or verb agreement with prepositional phrases. Oke, di sini ada subject dan prepositional phrases and then verb. Oke, untuk prepositional phrase itu biasanya itu ya jangan tertipu ya teman-teman, yang terkadang itu kan ada S-nya. Apakah dia itu subjeknya, apakah yang ini, apakah yang di depannya. Kita lihat di contohnya yang soal di sini. Oke, let's see number 1. The climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Oke, and the answer is correct. Oke, kenapa benar? Kita lihat di sini, kita analisa satu persatu. The climbers, ini merupakan subjek ya. And then on the sheer face of the mountain, ini merupakan prepositional phrase. Jadi satu ini ya. Ini jadi satu. Terus kemudian need. Nah, kalau ada need di sini berarti dia betul. Karena ada S-nya di sini. Berarti ini sudah benar ya teman-teman ya. Okay, and then number 2. The interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Ya, di sini incorrect atau salah. Kenapa? Kita lihat dari subjeknya dulu di sini. The interrogation, and then conducted by 3 police officers. Oke, be careful ya teman-teman. Hati-hati. Di sini police officers-nya meskipun di sini ada S, tapi dia bukan subjek. Posisinya dia merupakan prepositional. Jadi teman-teman fokusnya kepada yang subjeknya yang di depan sini. Itu ya. Oke, karena interrogation ini tidak ada tambahan S atau dia singular, kalau jawabannya have lasted itu salah. Yang betul itu has lasted. Oke, untuk yang nomor selanjutnya bisa teman-teman coba nanti ya. Thank you.